Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sejenak para ibu jemaah Majelis Taklim Muslimat Al-Ihsani Blikep Sisang Abdina Perjaki, wabil khusus Umi Hajah Suriyah selaku penasehat Majelis Taklim Al-Ihsani Sisang Abdina Perjaki, juga Nasi Murjah Umi Hajah Faridawati selaku ketua Majelis Taklim Al-Ihsani, juga Nasi Murjah Umi Hajah Rohana Sukmawati selaku wakil ketua Majelis Taklim Al-Ihsani, bersedia para jemaah muslimat Majelis Taklim Al-Ihsani Sang Abdina Murjaki, wabil khusus Umi Hajah Nyai Hajah Zubaidah, bersedia keluarga besar Ki Haji Ihsan Majid Sisang Abdina Murjaki. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Badan baula serang kata ajunan setuju di malam makin kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa menghadiri majlis taklim setiap seminggu sekali kali di Musalla Al-Jalili Al-Ihsani. Pada muka teti amal ibadah sekertu moga Allah Subhanahu wa taala bersetia terpusat setia dosa-dosa berkelola sangajunan setia berdiri yakin orang yang selamat dunia atau akhirat sehingga dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para ibu sesang Abdina Murjaki ibadah makin badan kaula berkata bahas masalah tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bersetuh hadis diriwayatkan dari Imam Abu Sya'id Al-Khadri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adhabu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatun admana lahumul jannah. 5 golongan si wajib masuk surga. Artinya 5 golongan ini yang akan menjadikan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 5 golongan tersebut dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. 5 golongan tersebut insyaallah dijamin masuk surga malam muka kepada tegulusan ajunan setia. Amin Allahumma. Siapa 5 golongan yang dijamin masuk surga oleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah al-mar'atu salihatu al-muti'atu li zawjiha. Golongan yang pertama yang dijamin masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah seorang perempuan yang salihah, seorang perempuan yang baik, yang taat terhadap suaminya. Orang dini sesolihah, orang dini sebagus kelakinan, ini wajib masuk surga pada muka kepada ajunan sejarah. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaku mun sampeyan terone apa sering dini sesolihah. Tentunya semua mengakui wong solihah. Karena yang bisa menilai orang perempuan itu solihah suaminya sendiri.
Menanya ke bini nak mau bagus lah, tidak secoba. Rasulullah memberikan 3 kriteria orang perempuan itu solihah. Yang pertama, dawuhipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama ada orang bini si solihah. Idza nadarta ilaiha sarratka. Rendini si solihah iki gak ditodo Rasulullah mundeng laki ningali ka rendini sarratka. Rendini gila gak dito nyenengin de ka laki. Rendini saya seling bareng laki nyenengin ka laki. Beni rendini beni jeling anes la jampo. Bibir ngecepek mulai kurang kusar cepek ramang itu. Jadi orang dini si solehah si wajib masuk surga ini kemana apa? Orang dini ketika dipandang oleh suaminya nyenengi. Benih karena kecantikannya, benih karena perhatian selangsing, benih. Kenapa? Ketika dipandang oleh seorang laki-laki, sejen dalam keadaan pegel, tabesum, mesem. Ejeli menselakit, mesem dia dan lelaki. Di pojokan semakin senyum dengan senyuman persodeng. Laki-laki ajeli sambutlah dengan senyuman persodeng. Ini termasuk orang dini solehah. Orang dini kak dinto ketika orang laki datang dari lakok, disambut dengan senyuman yang indah. Ampun asera, minyak wangi yang kui kerapi. Dan laki datang di kantor, Rendini sudah menyiapkan semua hidangan untuk suaminya. Ini Rendini si solihah. Artinya kesenangan hidup di dunia kan itu benih kesenangan. Kalau sebini adik laku selagi adik laku pun. Kadang-kadang itu menyebabkan dia tak sempurna selagi. Kenapa? Sebini datang di kantor selagi, datang di kantor pada desona tentang rapi. Sesimpel kali apa? Selaki dengan dilakok. Dan gini ampun begitu sudah dalam keadaan adente, asera, sambut dengan suaminya dengan sambutan yang indah. Mua adente, kalau aku paling gendeng. Jadi kadang pak rampu segendeng yang kui mentar kelantan. Gua mentar kelantan pak rampi merek apa sis serangan itu. Benda itu sana. Alhamdulillah berbohong dasar dewan-dewan pun yang kuyu loh. Dan istiqomah dasar ini. Mentar kemantan minyak semprot lagi. Dan mau beli compok ni kan justru beli compok itu. Dia beli pun Rasulullah ajil liring lagi kalian bini senang Arab. Aten bau darah strawberry, kelincap jeruk, tabu nakah, beberapa bubu goreng, pai semprot. Dan ini lelaki senang. Ketika melihat suami istrinya yang seperti itu senang melihatnya. Jadi kering diri sesuatu. Artinya memakai sehari beli sabu, sehari beli kantor, leso beli kantor. Melihat istrinya ketika itu jumper kali. Ini kering diri sesuatu. Laki datang, hebon pun, dapat tidak bisa. Ialah muana, derilah ada leso. Sampai-sampai kering diri sang lapar orang laki, dari laki. Tahiji yang dari laki itu dari kita melotor seperti dosa-dosa kering diri, bagaikan melotor unda-undan dari lakukan. Lelak lagi tisu, kijak lagi lak-lak dari border-border. Salah laki aja lah, makin aja dulu gitu. Ini kan jumper bodi. Laki mangkat lakoh, dini atuh itu. Kebuangin sama-sama dini ida solat al-mar'atu khamsahan. Walam tad'u li zawjiha ruddat solatnya. Sama-sama dini siapa yang lewat. Walam tad'u li zawjiha, tapi tak kemana tu akhir dak laki.
ruddat salatuha tolak salat ini ajunan aku jadi waktu itu ya Allah rakaat kita dua muka-muka sehat walafiat andi rezeki lancar barokah perlu waktu rakaat kita makin makan alam ya Allah selamat hati makan selamat preman selamat karena perjuangan demi terkuda anak-anak dan kaum ini dua kilahiran sama-sama yang ini apa yang lima waktu kita momen dua kilahiran ruddat salatuha kita udah kunci. Artinya bagaimana kesuksesan seorang laki-laki ada di dua tangan seorang perempuan. Artinya kita doa. Ada keren laki sukses kan tidak bukan. Kesuksesan seorang laki-laki itu terletak di kedua tangan seorang perempuan doa ini. Gitu. Guru Abdina Kiai Abdul Mujib Abbas beliau ada sukses. Kenapa? Doa lagi. Keistiqoman rajin ibadah Allah itu akan sukses dirinya. Jadi kesuksesan seorang perempuan ada di tangan, kesuksesan seorang laki-laki ada di tangan seorang perempuan. Artinya dua laki-laki. Nomor dua orang dini itu berdua. Situ orang dini itu solihah. Orang dini saya bagus. Nomor dua gimana kan? Orang dini saya tak solihah. Orang dini sesoleh. Nah, orang dini sesoleh, orang dini sesoleh tidak ada orang dini selebur mungkin kelakinan, orang dini selebur camu jamin kelakinan, orang dini semaksa delakinan, sedangkan lakinan itu tak mampu atas permintaan dari dini tidak itu. Bahkan itu wajib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyuma imra'atin tu'di zawjaha bilisaniha illa ja'alallahu lisanaha sab'ina dira'an yaumal qiyamati. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak lima ring dini senyakiin kelakinan. Cak ngucaki kelakinan. Sarakina dedeng diri rakuh. Tak oleh BC banyak yang BC Mbak. De corona ni kale BC. Ya le boleh. Kamu cak sini, laki-laki tai kita. Keluar laki-laki. Kasih orang kita. Engkau nampak dari polisi dia kira juga. Engkau kalau kakak ikan di jenis sekolah, ternyata kakak nak dia. Kasih orang kita. Dia laki selalu lesot oleh BC, dia pak pro mayu dari dini. Dia ni neraka. Aduh wasah. Kiamat. Dia ni kering bini sekatin toh kering bini senyakiin kelakin. Kalau berlesana bila kita sakitin laki kalau berlesana illa ja'alallahu lisanaha sab'ina dira'an yawmal qiyamati. Kecuali besok di hari kiamat orang bini selebur nyakiin kelakinan itunya. Besok di hari kiamat setelah dibangkitkan dari alam kubur, maka bi Allah cileunah ring bini ka ditu. Ipalanjeng di Allah Subhanahu wa taala orang lebih sekitar 70 diro. 70 diro itu sediro jika kurang lebih sekitar 1,5 meter. Berarti 75 bagi 2 70 bagi 2 35 meter. Lanjutnya ciri ini silam ke posisinya leburnya kira-kira. Sampai tajam ciri ini kita kurang lebih sekitar 35 meter. Pak elek dekat hinda tersidak kelek era. Pak tajam di malaikat yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga selamat Allahumma. Jemah-jemahnya kira-kira. Surga anak pada surga pada di telapak kaki ibu, tapi surga dini pada laki. Jangan bengal dini bengal kering laki. Jagara benyakin dan dini kering laki kat itu. Maka di Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat cileunah kita cut sareng malaikat kurang lebih sekitar 25 meter pak edek di akhir bagopeng ke daerah pak edek tadi undi pahu talaki dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sedaya selamat Allahumma amin. Timbing bersitung sahabat nikah dinobatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat ini dinobatkan oleh Rasulullah besok akan terlebih dahulu masuk dalam Allah Subhanahu wa taala setelah Ummul Mukminin, setelah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siti Fatimah penasaran. Pasti nanti Rasulullah, seorang perempuan besok akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah istri Rasulullah. Berarti Siti Fatimah yang boleh menikah. Mari Siti Aisyah, Siti Khadijah, baru yang gini menikah. Siti Fatimah yang boleh menikah. Nanti Rasulullah mau sekali itu Siti Fatimah penasaran. Siapa yang menikah? Mati Rasulullah itu buatin masuk surga. Doa ada seampun daripada istri-istri Rasulullah SAW. Ternyata orang binika itu tidak jauh dari kota Madinah Al-Munawwarah, bernama Siti Muti'ah. Jauh nih, Muti'ah Madinah. Di muka-muka Pak juga Allahumma. Dan apa Muti'ah kan itu? Yang dinobatkan Rasulullah SAW termasuk ahli surga Allah. Siti Muti'ah gak dintok benlakan denteng dari lapok. Siti Muti'ah gak denteng. Siti Muti'ah ini kampun asera. Siti Muti'ah gak dintok menyiapkan handuk, menyiapkan pakaian salinan untuk suaminya ketika pulang dari kerja. Jadi ketika suaminya itu datang di lapok, sambut bersiti Muti'ah gak dintok. Iya kak anu baga, iya kak kelam pinaga, iya kak sahara baga, ay kak pandiga mandi. Asiram ay mulai silang pol bagak desiap. Mari asiram sarang Siti Muti'ah ibri ay sebelas. Monserake ngopi ibri kopi. Sudah disiapkan. Nampak sih kesenang ring laki mereka sudah dipersiapkan. Monserake teh ibri teh. Dari mungkin kado pas laki tidak terlihat minum kopi lah. Bertasbih dikit. Pakai tak kocok resok. Ini kan sudah disiapkan semua Siti Muti'ah. Makanan sudah disiapkan Siti Muti'ah. Ternyata di samping makanan gelekat itu sudah disiapkan pecel. Beda pecel. Nah pecel coba tak bahas. Cambuk. Bercampur. Jadi Siti Fatimah gak tentu mereka nih, ini pada cambung Siti Muti'ah, Siti Fatimah. Dan boleh gak tentu menyiapkan cambuk, takok kopi sekebe kekulen ini kan kurang gula nah. Oh tak bermanis dulu, serobet dulu, tak lagi boleh. Oh tak berderen boleh tentu kuana. Aceh dulu, tak orang Aceh serobet kau kalau kita dulu. Ini kita sedih mudi. Mantar berde dekat situ kita mandi situ. Kadang-kadang beri bacol pas lagi Aceh dulu deh, bodoh apa? Lesong Korea, dan lesong bila bujai berpai atau takap punya bulan. Nah ini. Ini Siti Muti'ah sudahnya bagi becok, tak kok sedakit, tak cocok dengan tergelak itu. Tak kok sedakit, tak cocok dengan masakan tergelak itu. Diri tengah kering laki. Diri tengah kering laki. Ini Siti Muti'ah tak itu juga dan kenapa bila tak becok berlaki dan laki tak itu termasuk orang laki sesoleh. Begitu kan termasuk orang laki sesoleh kan itu. Hingga di zaman Nabi Muhammad SAW benar yang bini kayak itu orang laki nah pas laki kan itu ala keluar kota pas laki mau cale sehingga ia kaki keluar di rumah mau tak tidak oleh eki kan akhirnya selaki itu berangkat. Sampun kenging pamrempan bulan gampang ning bini dia itu sakit sampai sakit sarah disosor si anak dia itu disosor pilih wak bapang kaki sakit sarah nah pada bulan bini dia itu seorang lagi udah tak bisa keluaran udah tidak boleh diri lagi betul kau impor kan boleh preman boleh orang disosor itu Pak Noson mulai wak bapang nasararat
Karena kita kumpul, kita kapila kumpul kapila kau kaki sedang kumpul. Wah, bang punya kaki menolong nak, kai boleh nak boleh gini. Punten boleh tak bisa boleh mah, boleh kita boleh tidak dari lagi kita yang komplit. Sampai serakit anak bapak begitu ada umur, ada tentunya isosol boleh bing. Wah, mana tengah bapak nak, tamu lihat lagi bing. Wah, ternyata umur kapila, tak boleh anak kami. Seorang lagi udah kita oleh etik lagi betul tahu. Akhirat mata udah bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada bu, Rasulullah nega ada bu, cek berdeka orang laki semate bapak orang ini jaga itu oleh kenikmatan syurga dari Allah Subhanahu wa taala, oleh kenikmatan kubur Allah Subhanahu wa taala gara-gara ini itu anak atau ada lagi. Berat membuka dosa dan sendiri. Paling sepuh mati, laki udah jaga kor mulia kok. Padahal kadang hantarkan aku ke rumah orang tua aku dengan dia. Ini gara-gara tak itu sebab anak bini itu angkat laki bapak kan itu oleh kenikmatan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya taatnya seorang perempuan terhadap suaminya yang menyebabkan orang lain termasuk orang tuanya mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nomor 2, pesering bini si solehah ida amartaha aqa'atkah. Debuni pun ring Rasulullah ring bini si solehah tidak minta ring laki mereka ring bini aqa'atkah tuli mangkat ring bini itu. Ya kena le ya buka le tuli buka. Ongke le tuli rancang. Nanti tentang lek tulis apa? Bahkan itu waktu Rasulullah siapa-siapa yang dini beritas cerun pas rakit parlo tulis memenuhi perintah laki. Yang dini amasa, yang laki parlo tulis bagi. Jadi wahai beda porter bahwatan ni. Jadi orang dua ni betul orang bini bertas cerun, orang laki parlo tulis nomor. Orang bini makan sorban jelaten tenten, orang laki parlo tulis molek bang, tulis molek dari to atau orang bini orang laki. Nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang bini setoan ke laki nah wajib masuk surga. Allahumma amin. Nomor 2 pasirah al-waladu muti'un liwalidayhi. Si wajib masuk surga tidak lintoh anak si taat dengan sepuluh. Anak si abang teh dia orang sepuluh, maka anak tidak itu wajib masuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat matur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu abdi nara sempoh. Ada tak bisa nak gigula seluler. Nginom tak bisa nak gelas. Ngidel gula se nginom lagi. Umidel gula tak bisa mandi Rasulullah. Ngidel gula se mandi. Umidel gula tak bisa jalan Rasulullah. Tidak mandi gedung ngidel gula. Entar begitu, berangkok ngidel gula. Kau le semandi, kau le nginomi, kau le nyuapin ketika makan, semuanya kamu urus. Apakah itu cukup bagiku untuk berbakti terhadap orang tua ya Rasulullah? Rasulullah ada la wahidin min mi'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek si anak berdeng tua di puru dia kamu yang kamu sebutkan tadi. Ariyah tak bisa abeles hitung dari 100 kebaikan orang tuamu terhadap dirimu. Seandainya orang tuamu ketika merawat dirimu waktu kecil mendapatkan 100,
Maka dirimu ketika merawat orang tuamu ketika tua tak jepok situng dari satu selek kadinto. Padahal ajunan serendi, ajunan sengi nyuapin, ajunan sestujana jika tak jepok situng bagi satu tiba-tiba itu. Kita ada pak bukti dari sepo dan anak kadinto dibalas oleh anak ketika tua. Padahal serambut, semandiin, semesot setujana anak itu tak jepok situng dibanding satu. Bayangkan para ibu, orang tua, orang sepuh gak itu, kalau anak sakit, maka susah payah anak dari sepuh berdekat itu anak beranak lagi, bawa dokter, sakit, bahkan sambil nangis, aku ke Allah dengan hati, ya Allah, mendapatkan ke anak terbulan yang umur lagi. Sehat pun afiat tak itu termasuk anak terbulan setiap sumber dan pagi dalam kubur. Jika di dalam lubuk hati seorang ibu bahkan yang dibuakin kareng tua pun anak sakit, amun yang tua sakit lagi. Makanya gitu, diri raja dari sepuh anak. Tapi ketika anak tak itu, ibadi dari sepuh amun sepuh abadi kesifat nak anak maka anak sarabut. Anak sarabut, anak semandi, anak sarabut. Kadang-kadang anak kadang-kadang dari tak sabar. Pak Ratna, aduh di dekat kesenati ya bu. Ini kebedanya antara anak dengan ibu. Mun empu kadang-kadang ketika merawat anak, ketika susah, ketika sakit, maka pasti diselikan doa sihat wal afiyah. Ya Allah, pemberesaki anak abdina. Tidak ikhlas ada anak itu. Tapi menabi anak ada itu. Seracun semandi, seracun si nulang pun semacam. Mana tak sabar, mungkin sebulan pun tahu pak bocah, maka penting mati kan ibu. Kenapa boleh bahasa embu itu wah cerita. Mari akan boleh tak makan. Pada itu kan aku tak diingatkan benar. Padahal itu sudah. Jadi bedanya antara anak dengan orang tua seperti apa? Anak tadi tidak mungkin sabar ketika merawat orang tua. Nilana secubung anak tidak itu, senajan Arab orang tua kan itu di dalam lubuk hatinya bertua secubung apa? Cepat mati. Dia tak sabar. Nilana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta pada sahabatnya mana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kat binto tak ingin sahabat amal dengan apa? Tak tahu antara kibat Rasulullah. Tapi di zaman Rasulullah berarti. Karena senyum sahabat kat itu orang yang pernah belajar dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni kat itu kijepok zaman Rasulullah. Kita teman apa kibat Rasulullah? Tak teman haji dari Rasulullah. Situ waktu ibuna Uwais Al-Qarni kat itu ingin beribadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini kan si mangkat dari Yaman ke Mekah. Ini ke perjalanan kurang lebih sekitar 1000 kilo lebih. Ini ikut di Uwais Al-Qarni. Perjalanan dari Yaman ke Mekah kita ikut di Uwais Al-Qarni embuk itu. Sampai dapat ke Mekah embuk itu terus apa kibat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Mekah ke Madinah kurang lebih 500 kilo ini gedung di Uwais Al-Qarni. Ternyata sampai depan ke Madinah tak dapat kibat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah berpanggil dalam keadaan perang. Akhirnya Uwais Al-Qarni kat itu berangkat boleh ke Mekah, gedung boleh embung kat itu 500 kilo bagi 1000 kilo. Sampai dia pak Yaman gedung boleh Uwais Al-Qarni. Dekat dintok Uwais Al-Qarni atau dinobatkan orang yang sangat terkenal di dalam langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat dikenal oleh para malaikat, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berabuk tegelak kat dintok dia tidak bisa menjamin apa tidak anak dari sepo saja akan dunia itu tidak bisa membalas jasanya orang tua terhadap anak. Senomor telok kenapa? Yang orang wajib masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala wal mutawaffa fi tariqil Makkah.
orang sesede nalika perjalanan ke kota Mekah al-Mukarramah. Andi niat mangkada ke Mekah haji atau umroh pasit. Le orang panika wajib masuk surga. Allahumma. Artinya dalam kesimpulan hadis jadinto, orang si andi niat untuk melaksanakan kebaikan nika wajib masuk surga. Bahkan dibuatkan Rasulullah, man mata muta'alliman walau fil firasih mata syahidan. Siapa-siapa orang sesede dalam keadaan menuntut ilmu, walaupun dia meninggal dunia di atas kasurnya, maka mata syahidan, orang tersebut dicatat orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Allahumma. Anjuran ini ya Allah tidak kalau beres belum selesai ngaji. Makanya niatkan ngaji gak itu sampai nanti. Anjuran niatnya Allah tidak terlalu ngaji belum selesai. Makin sakit terlalu ngaji punya Allah belum selesai sopan. Pas kita lupa belum selesai sedih. Di atas firot, di atas saja mata syahid. Makin catat orang mata syahid. Allahumma. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, nama boleh kita orang itu setan ketika belajar menuntut ilmu, setan ketika menuntut ilmu, maka catat orang yang mati syahid. Jangankan orang yang menuntut ilmu, diwin berdong orang cari tujuan mamudan PC, mau tang PC dekat kena. Ternyata orang gelak si mau tang gelak itu ada pak motor. Mau tang dia ke ibunya Mas Fatimah sobat. Pada bulan mau tang ibunya Mas Fatimah. Dia pak motor nah. Hari Senin gelak motor macet. Ternyata yang terego mendadak ke kamu mau Fatimah. Dia buat pelanggan al-Izari ro pengajar itu. Akhirnya kita yang luar masuk ada terusnya orang yang luar. Ngantos napa? Ngantos tu Fatimah ngaji. Neki pada ngaji tahajud tengah. Oleh sudah tepat kunci dah. Ngantos. Ngantos. Panate. Orang gila ni kasi ngaji otak ni mati. Mati gila ni kan isi orang hari ini. Benih entah ngaji dah bu, ini entah ngaji otak. Saya tadi orang berapa ngaji. Jadi kayak catat orang mati husnul khotimah. Padahal rentenir. Mati dah semak berorang ngaji. Berada tek di itu, berintar ngaji, entar ngaji dengan orang sandi otak berapa ngaji. Mati yang berikan, mati husnul khotimah. Kenapa boleh yang saya ngaji? Besar derajat orang yang saya ngaji. Besar termulia derajat orang yang saya nyariin. Moga-moga dan setuju kejar juga orang yang saya rajin kecil orang yang semua dia moga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Ya itu orang yang nyari ngaji kan itu kecil hari rajin. Orang yang semua nyari ngaji kan itu muljud Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 4 kenapa seorang masuk surga? Sahibul khuluqil hasan. Orang yang andi akhlak bagus. Orang yang andi akhlak bagus tidak termasuk orang yang wajib masuk surga. Moga-moga ibadah manusia dan sejak Allahumma. Pasti ada kepada Rasulullah 3 golongan yang tidak akan diakui umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 golongan besok di hari kiamat tidak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Pasti man lam yufir kabirona, orang yang tak merjakin dan orang yang lebih sepuh dari ajudan setuju. Muliakanlah orang yang lebih sepuh dari ajudan setuju. Hargai orang yang sepuh dari ajudan setuju. Pengurus dari majlis taklim kita muliakan karena beliau adalah lebih sepuh dari ajudan setuju dalam segi pengurusan. Jadi orang yang tak murja'akin, orang yang lebih sepuh tidak akan diakui besok di hari kiamat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabarikat, wa man lam yarham saghirana, orang yang tak
Nisar dan orang serdi model. Semudah tak mau yakin dak sepok, terbeli dak sesepok, tak nisar dak senang dak serdi model. Ini kebaki dari kiamat tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Moga-moga setia ibadah selamat. Allahumma. Terakhir kenapa sila yang rumah Rasulullah wa man lam ya'rif li'alimina haqqahu laysa minna. Orang saya amal yakin keguruna. Orang sesuai adab keguruna. Orang sesuai adab keguruna. Saya tak tahu menghargai keguruna. Aneka bagi dari kiamat tak berkarya umat Rasulullah. Moga-moga setia ibadah selamat. Allahumma. Karena guru kan itu para rawi yang akan memberikan syafaat di akhirat seterusnya. Besok di hari kiamat, guru kan itu termasuk guru Torah, guru Al-Quran, guru ngaji. Ini kepaki saya syafaat di akhirat seterusnya. Jangan bengal ke guru ngaji, jangan bengal ke guru yang telah memberikan ilmu di akhirat seterusnya. Amal kenapa? Besok di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat daripada guru. Bersih hadis riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa yuqalu li ahli uthbut hatta tashfa'a lin-nas bima ahsanta 'adabahum. Besok di hari kiamat para guru, para kiai, para ustaz nikabi Allah tak langsung masuk ke surga. Mun orang itu kalau sudah ahli surga semuanya akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali para kiai, para ustaz, para guru nanti. Nah berdoa ya alim usbut he kiai dengan. Jadi kalau masuk surga hatta tashfa'a lin-nas bima ahsanta 'adabahu sehingga sambian memberikan syafaat, memberikan pertolongan dek murid-murid sambian, dek santri-santri sambian lambok waktu nyari ilmu ke sambian. Na'udzubillah pak bedeh murid masuk neraka isari berdiaya kemana murid aku nyai lambat ngaji ke sambian dan belum selesai tajir mereka tajir itu tajir wah murid juga masuk ulang mereka belakang mereka mungkin tajir kayak lawan mereka kita lagi tak tahu guru apa sebaiknya murid takut neraka ini moga-moga sedikit soal asal putunya akhirat Allahumma ini kemarin dia sibuk karena surga ini beri ke sana surga beri ke sana orang yang saling makan itu saya masuk surga orang yang masuk surga di gebuk pasti yang terlantar. Orang yang masuk surga itu belum kan dia. Benih tak ada juga berbeda dengan kita berbeda. Ngakui gaun yang sangat indah, berlapi umur mereka ada satu wadah semua. Maka di mana orang bini kita motor orang bini semua. Orang bini mak muda Rasulullah, tapi lu masuk surga Rasulullah ni orang apa saja? Apa aja tu? Tak ada masalah kerja tu. Kepada Rasulullah. Murah boleh. Pasal Rasulullah. Kita masalah gorengan satu kan boleh. Mudah boleh gini. Masuk dari Rasulullah. Kita masuk surga. Ada lewat orang saja. Masuk surga. Masuk dari rumah. Di Zambia ni masuk surga model ni. Dari kebakung hari ini gitu. Asal mereka tak masuk surga artinya ada di surga yang kuat. Ada ini masuk surga. Ni kebaki dari surga ni antara umur antara 12 dan 12. Dari sampai dia non sebab sakit itu order tak bisa. Ni kebaki masuk surga. Bagaikan anak-anak umur 12 itu masuk surga. Rajin kebaki. Ada saja dan ada seborning pada. Ada sampai sih ada. Mungkin semakin sampai besok bakal calonan bawah. Tapi ada nggak biasa? Besok tu ni ada yang lempo, ada yang boros, ada dengan aku dengan langsing begitu. Mungkin yang boleh kan bagi dompet itu boros terhilang sih. Mungkin seboros kalau itu orang
dia kijat bagi hati bagi bakalan sini suatu. Jadi pada babi, bon pada babi, pada 20 kilo, babi. Ada seorang beli pasal 20 kilo ngaku deh kan. Rempak sih kalau saking dia. Jadi pada sih. Jadi sebelum masuk sargen, kan soal gini kan, orang masuk sargen kan yang jenis siratul mustaqim. Jadi beberapa neraka, suatu diri itu. Jadi dia jenis siratul mustaqim. Jadi orang yang masuk sargen kan, apa kan tenanya itu bawah. Itu nih maksa. Apa? Nas mana sih orang itu neraka? Nas mana sih orang itu neraka? Mana nyesel? Aduh, asal boyo baik hubungan kan. Daripada ini makan kan merasa nggak ada makan bilang kok ada lebih banyak apa juga masih nggak tahu ada motor berarti tapi kasih mau nambah tak perlu pengajian mereka masuk rak jadi kalau pengajian tapi ini tidak timu ibu nggak kasih tinggal nomor 2 mari orang yang sempurna itu saja diseksa di Allah dunia kasih beli itu rati lah masuk termasuk yang mati gitu. Ini macam betul rati lah beda situ. Makanya bagi orang bini sebeda suatu beda dunia, orang bini sebeda dunia ni kesebukannya lebih rati yang belum diterima. Bini dunia sebukannya lebih rati yang belum diterima. Bayangkan diterima. Itu bagian bidadari. Jadi saking bidadari si bidadari suatu Allah. Bagi Allah yang berkorban dunia. Aku paitasi. Maka intasi sedunia. Tak berlaki. Ini lupa. Dan ini bagi rajin. Orang laki itu masuk sakit. Saya bukan lebih rajin dan bidadari. Jadi coba ini dirokok bidadari. Mungkin mau nangkai nama benar. Dan ini kepaki. Insya Allah. Nilai nak pasti dah. Sedang dengan adalah mau terus ramai dan masuk sampai Indra sedang dengan lagi Odi sementara Odi sementara Mila nak Siti Fatimah Siti Fatimah ini pekerja keras sebab TV mau masak TV nyelip padi gandum milik TV itu resus Siti Fatimah. Nah Rasulullah ragu ini yang ada yang di Siti Fatimah ini kan tak manja terus pada abad politik person apa ni mengguna motor TV kalau kata guna sedang ahli itu semua orang mempancingan motor rematoran orang tak pernah apa ni kemudian dia sedang ahli mungkin tahu tak membantu politik person apa orang tak bisa membantu dia itu bisa membantu dia cara beranak bisa giling gandum, pati bersemacam. Kurang tentu lesor itu bisa berkurang. Lalu Rasulullah ini mengingat Siti Fatimah kita membantu. Faham wajib. Para surtukan Rasulullah. Para surtukan. Atas izin Allah, toto gelekan dintos menambah ikan orang-orang yang mau pakai itu toto. Itu kita memakai nyaman dari itu. Itu toto. Lalu toto ni kan, bangsa moca. Ya Fatimah. Apakah kita tahu Fatimah? Setiap tangan kaki bila noto gandum karkol, setiap perlu saya keker dari badan kaki, setuju itu satu seni semua Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Bocun bisa mengucap ling-ling, Hei Fatimah, minyak bila saya tes alat tu dari satu ling cukup alat tu dekat keker dekat badan kaki, kalau kena kaki buat kebi berebus busana kaki, berkumpul. Mesin apa tidak? Ada mesin itu disikat. Hei Fatimah, setiap kerampi tidak sisikat kaki ruah, gerakan demi gerakan tangan kaki ruah, maka itu satu kaki syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau kaki, letak aku boleh, pasal aku membantu di kaki satu dari kaki. Mau membantu setiap satu saya boleh cukup, membantu saya membantu kaki di satu dari kaki wahai itu. Dari mana kafir enggak itu kalau benar bisa mencantum untuk le apa di mabur saya membantu di ala wajib kalau berperiak setiap apa dari kaki ke ini. Nah, belum disampaikan baik. Nyari membantu pada mana tentang pagi di satu dari kaki mungkin meninggal itu. Cukup sekuring alat tu
tepak karokah keagungan sedaja ini ketika tepus dosa. Mungkin pada kubang sumpah yang pakai kuning, pakai kotak itu betul. Pun menikah. Moga-moga saya terjadi orang yang sebagus. Wassalamualaikum Allahumma. Yang terakhir kenapa selama lima? Man adzana fil masajid minal masajidi ihsanan wa ihtisaban. Orang seaden di masjid dari pangberpan masjid ada kaintoh dengan keiman Allah wa ihtisaban. Ketika jujur mu'abdin kaintoh Nabi Raja bahkan menjamin masuk surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para ibu sesang abdi yang mujahid segak dintok pemantau di badan kaulah malam muka penjelasan malam makin itu jadi penjelasan sebarokah malam muka badan kaulah abinan setuju bisa nama lagi nah dari penampas sampai di badan kaulah tadi itu berjaya ilmu semanfaat barokah. Amin Allahumma. Seperti biasa mana berpertanyaan dipersilakan. Seorang istri harus taat kepada suami. Tapi sebaliknya suaminya itu tidak kerja, istrinya yang kerja. Suaminya tidak menjalankan perintah Allah seperti sholat, tidak kerja, kerjanya mabuk-mabukan. Pokoknya semuanya tidak dikerjain perintahnya Allah. Apakah kita sebagai istri harus mentaati suami atau melayani suami? Katanya kalau suaminya tidak sholat, istrinya sholat, suaminya tidak sholat. Kalau berhubungan itu kayak sama seperti himar gitu, berkumpul dengan himar. Yang kedua, kan amalan apa yang bisa membuat kita itu mendapat pahala haji dan umroh? Amalan apa yang bisa mendapat pahala haji dan umroh? Pertanyaan dengan bagus. Bagaimana apabila ada seorang perempuan solihah mendapatkan suami yang tidak baik? Artinya suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan itu seorang perempuan yang solihah, mempunyai suami bernama Fir'aun. Karena yang gini orang sudu kento berdekalana selaki bagus, ada kalanya yang laki-laki itu baik, ada kalanya yang perempuan jelek. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi, tapi istrinya jelek, sehingga istri dan anaknya Kan'an dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Suaminya baik, istrinya jelek. Yang kedua, ada kalanya istrinya baik, suaminya jelek. Siapa? Siti Aisyah dengan Fir'aun. Siti Aisyah ini adalah seorang perempuan yang solihah, baik, taat kepada Allah, taat pada suami. Dan juga beliau dapat suami yang jelek. Siapa? Fir'aun. Yang ketiga adalah sama-sama jelek. Seraki dua, sebenarnya dua. Presiden Abu Lahab dengan coba, dia juga coba. Kedua-duanya masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla ronda neraka wa imra'atuhu. Berdiri masuk neraka. Nomor 4 serakin bagus, sebenarnya bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah al-Kubra. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seorang perempuan yang solihah mendapatkan suami yang jelek, tidak sholat, mabuk-mabukan, suka mukul, tidak bekerja dan semacamnya? Apakah wajib seorang perempuan taat pada laki-laki itu? Wajib. Seorang perempuan wajib taat terhadap suaminya, walaupun suaminya itu adalah bermaksud Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan taatnya anak kepada ibu dan bapaknya walaupun dia kafir. Bang kafir, bung kafir, anak Islam wajib anak taat kepada. Sama dengan istri. Istrinya baik,
Tapi suaminya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajib suami istri taat pada suaminya? Wajib. Wajib istri itu bertaat pada suaminya. Apakah kalau istri melayani suaminya yang bermaksiat pada Allah sama dengan hima, kata siapa? Kalau itu ada suami yang sah, tidak ada kata-kata khidmah. Tidak ada kata-kata khidmah, wajib. Makanya cobain juga sebini berdetas unta, serakit Allah, makai serakit kan itu termasuk ahli masyarakat wajib tolong. Artinya wajib suami istri itu adalah patuh terhadap perintahnya suami. Urusan ibadah semacamnya itu urusan tanggung jawab suami. Nyaman deh ini. Mundeng bini tak bejer, rengkaki ahli ibadah, maka rengkaki mau masuk surga, reng bini masuk neraka tajak begini, masuk neraka sana. Itu enaknya perempuan. Seperempuan mah ahli ibadah, selaki ahli neraka. Sebini masuk surga, selaki masuk neraka. Tidak ada tanggung jawab besok di akhirat. Jadi reng bini nikah ahli ibadah, tak ahli ibadah, tanggung jawab rengkaki. Tapi kalau orang laki tidak benih ahli ibadah, bukan tanggung jawabnya orang perempuan sudah dia saya. Yang penting sampean taat adalah urusan ibadah tanggung jawabnya dengan Allah. Yang penting sampean harus taat pada suami. Urusan ibadah dia dengan Allah, bukan urusan sampean. Justru mau sampean tak bejo urusan laki. Boleh bini tak bejo itu orang laki. Si masuk neraka laki. Tapi terbalikannya, sebini ahli ibadah serakit tak bejo, sebini tak ditanggungkan di sore di kiamat. Paham lagi? Artinya bagaimana? Urusan ibadah, urusan dia dengan Allah. Urusan sampai apa? Taat adalah tunaikan. Walaupun kakek dan kabar ahli ibadah, ahli maksiat, ahli minum, pun yang penting sampai taat. Urusan ibadah, urusan dia dengan Allah. Sampai tidak punya urusan. Tapi mulai bilai laki tidak tak kerja, sampai sunat untuk mengajarnya untuk sholat. Nah, duhur ayo kerja dengan andos. Laki pokoknya tanggung pojok bahaya gitu. Bahaya kamu jadi laki nanti. Karena urusan kerja itu yang minta perintah dengan laki kering bini kan sunat jadi mainnya ya. Bukan kerja, ayo kerja. Ini kayak ada, Tuhan penting sampai dengan urusan dia sholat tidak sholat, urusan dia dengan Allah. Tidak sampai kamu, astaga laki-laki, ternyata laki dia. Tidak bisa. Dan bini tidak senyakin dari laki ahli ibadah bukan karena sholatnya saja. Makanya diberi Rasulullah sahabat-sahabat yang bini apa aja lima waktu, apa sabda Ramadan, wa aqat zawjatahu. Bentuk laki-laki, tak benar laki-laki. Apa je kan benar laki-laki? Nah, sok. Apa je ahli ibadah kan benar laki-laki. Tak bisa masuk. Kenapa boleh benar laki-laki tak benar? Jadi urusan sholat, urusan dia dengan Allah. Urusan yang sampai di ampun, cek mau jaga gara-gara laki enggak maksiat Allah. Tidak nginum merolok, nak nginum, nak kau tak anakku, engkau anakku, hari yang boleh, kip urusan kebersihan. Termasuk orang yang sejelek, yang itu orang yang selebur kip keberbu. Bagus, kurang apa kau kan? Engkau salahku, engkau salahnya, engkau sebelum nah, ini kesalahannya. Orang yang senang mengungkit kebaikannya di depan orang lain, maka itu termasuk orang yang sedang putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ampun. Nomor 2, amalan apa? Amalan apa? Amalan apa yang bisa masuk surga? Diberi Rasulullah, mulai sambian yang dimasukkan ke haji dan umrah. Di haji dan umrah tidak ditong setelah surat subuh, sambian turun, baik agar atau musola sampai umbar areh, apa yang surat suruh, berapa yang surat duha, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala umroh tamat. Jadi mau oleh haji berumroh pada subuh sudah suntoron dari musola awiri sampai umbar areh, apa yang suruh atau yang duha ini ke orang pergi oleh haji baru umroh. Berjubenan
amalan yang sama dengan ibadah haji berkurang. Kenapa? Orang gini ngandung. Orang gini ngandung paling ini kepahalan haji berumrah. Jadi mau sambian terus haji bertahun ngandung bertahun. Ampun nih kan. Kalau haji itu makin tutup terus haji nama kocek repot dengan dua pada orang. Dengan haji berumrah. Sampor nanti kan. Kenapa nuara gitu? Pun bisa, mau tak bisa gini kan dari subuh sampai obat. Paham jadi? Canggo cang, konsepnya apa nya canggo cang? Memberi canggo cang apa tanya malaki? Macam Sarawak, mungkin sekalian mungkin itu kulit rupai. Mungkin pun ni ada tu ada lagi nah dengan dung bertahun. InsyaAllah ni pun oleh haji betul bro. Orang ni. Ada ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi pidana dosanya di rumahnya Barokan, masalahnya roh dan jasad. Kan menjelaskan roh dan jasad ya waktu di rumahnya Barokan. Orang yang meninggal yang dikuburkan itu apabila sudah dikuburkan, apakah roh itu kembali lagi dan kapan roh itu keluar? Di hari ketiga katanya Allah melihat jasad yang sudah berdarah keluar darah, sampai 7 harinya datang lagi roh melihat jasad yang sudah banyak darah nanas sekalian dengan dikerubuti ulat. Maka bagi orang yang beribadah, orang yang beramal soleh, apakah sama dengan orang yang tadi waktu di alam kubur yang digerogoti digerogoti ulas? Terima kasih. Jadi beritahuakin yang diazab oleh Allah dalam kubur di kitab Ar-Ruh dijelaskan itu yang disiksa bedana atau rohnya. Jasad itu beda. Jasadnya atau rohnya yang disiksa oleh Allah. Atau kedua-duanya. Betul atau roh. Ini kan orang Hindu. Orang Hindu itu kalau meninggal kan dibakar. Karena apa? Mereka isi semi mereka. Tapi mereka juga buang ke tandur. Buang ke tasik. Sehingga ketika mati, saya sama betul kan. Itu kalau bodoh. Melakukan yang bodoh, orang-orang yang Islam, orang yang bukan Islam melakukan yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang disiksa itu dalam kitab Ar-Ruh adalah rohnya. Ada kalanya rohnya, ada kala badan, jasadnya atau badannya. Ada yang mengatakan kedua-duanya, jasad dan rohnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diminta itu buktinya jasad itu disiksa oleh Allah. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain menyolati jenazah, ternyata jenazah sudah aku lupa. Sampai yang tadi Sayyidina Abu Bakar, ternyata jenazah itu sudah dililit ular. Sayyidina Abu Bakar mentong ular. Atas izin Allah orang sahaja. Hei Abu Bakar, kenapa kau mentong engkau tadi salah di situ. Engkau Arya alat jenazah jasad Arya karena itu kita Allah Subhanahu wa taala. Sila bukan ada itu. Andi salah apa jasad ini sampai ini tadi? Ada dari musola. Olah macam. Andika orang Arya rambut putihnya suka meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, jasadnya di dunia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya di dunia sudah dililit ular, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di alam kubur. Nah, ketika di alam kubur, orang sudah masuk dalam kubur, maka Allah akan mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Allah akan mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Makanya terwakin alladzi khalaqal mauta wal
hayatan. Allah menciptakan kematian, mati wal hayata paso odi. Mari mati odi, lempo pun di odi, roh masuk boleh dan keberjasa roh odi. Mena iwotona kiai tidak kini, maka jasa dengan roh ini odi. Tojuk merah ngaji dekat kiai sekali. Ibu Fatimah, dekhi mun berdering dua laki dua datang ke sambian, kita apa ya? Engki itu apa dulu? Anu khalqun min khalqillah, anu makhluk Allah. Pada laki dia mau takut. Faidal salaki, mun laki luatannya marrobu siapa pengen saja. Jawab Allahu Rabbi, Allah paling datang paling bangga Allah Rabbi ngapalaki bisa. Mungkin semakin bisa. Mungkin semakin bisa. Pasti mau ningali malaikat mungkar nakir ini apa apalan beliau. Jangankan nih coba sama dia. Anjeling malaikat mungkar nakir. Keun mereka dokter selama duit rupaya apalan beliau. Berbeda suet. Bulu api. Malaikat mungkar nakir. Bagaimana malaikat mungkar nakir? Itu wajah yang sangat menyeramkan. Malaikat mungkar jelang nakir biru. Situ jelang, situ biru. Menapa kibar kemudian tak putus. Kenapa bagi sama nakir? Amal ibadah kalau senang bilang saja. Mereka bagi yang akan memberikan jawaban dari bagi di alam kubur. Dimin Sayyidina Khalil Al-Baghdadi ini itu andi murid tak mengaji. Lagi di Sayyidina Khalil tak mengaji. Kayak berapa? Ipa pun nggak boleh. Kayak gitu ngaji, kayaknya boleh kok. Tapi rezeki pun berikan kaki nggak boleh. Sayyidina Khalil bisa saja. Mungkin waktu itu pas orang bilang ada umur. Sayyidina Khalil si dalken. Dari ke Sayyidina Khalil bang bukan dia dalken. Apa sih nggak aja nak? Akhirnya betul. Jadinya, aku apa sih nggak aja nak? Saat kita dalken kau dia, ada bagi mereka di kubur. Ada bandel. Yang kita yakin baru buka. Siapa mau yang sedih? Pajero. Sayyidina Khalil seorang itu duluan. Mulai bersiap, dia mulai pertanyaan, sojak di waktu TV. Kemudian Sayyidina Khalil. Billahi bertanya jawab. Mau Sayyidina Khalil itu. Gimana kalau orang Sayyidina Khalil dia makhluk fisik, terkenal lagi. Ya, itu tinggal jalan mereka. Arisan dari Sayyidina Khalil. Dari orang yang mandi berusaha, mereka pun mereka takut. Mungkin sedang pukul sepah juga pukul sampai ada. Marah bukan. Gratis oleh dia. Wah, baik tak aku kenapa juga marah. Mungkin insyaallah untuk sambung murid tidak ada Allah. Ini kan adik andalan. Saya menawar guru nak. Mau bertanya dia, mereka. Ini guru pun bisa dia. Ini kan ada adik guru yang pukul. Mau guru pun aja boleh bisa. Bila dia bisa. Kita guru dah rasanya kiri. Hari ini Pak Ulur di sini boleh. Kalau kita mau tak bisa aja boleh. Boleh sama di dalam kubur. Ya begitu. Jadi orang yang senang kubur berdekatan desa sana roh nasi sisa. Ini baru situ orang itu orang kita nak kena mode umur 16 tahun mati. Sampai mati itu kuburati. Ternyata setelah diproses karena orang itu mati di kepolisian harus dibongkar boleh. Bongkar boleh untuk diperiksa kematiannya. Ternyata setelah berapa jam 2 kali 4 jam, 2 kali 24 jam, ya tak dilangsung. Dilangsung itu pemolotok dulu. Lemes sakit, seakan-akan itu obu oteo, terhadap muda. Mulut dan mata itu lupa. Berarti itu desa sesa. Berikan roh. Jadi orang yang sudah kumpulkan itu imma jasad dan roh itu masuk boleh. Ya Allah. Tapi tidak bisa masuk boleh. Ada dengan arah lain. Berikan jasad kan itu ancor tapi roh pakul. Kan berikan jasad dari segi ulama. Mungkin dibagi ulama orang yang hafal Quran biasanya dilanjut. Ulama hafal Quran biasanya dilanjut. Kenapa? Kira dia juga Allah tegakan Quran. Ini nak, apa kenapa? Dia tak hancur, orang itu.
Apakah sama antara ulama dan orang biasa? Lain. Di wisdom wakil, orang yang senang kubur ni kapagi pada akibat dia nggak nih kapagi. Mengusir orang yang soleh di mana? Orang di mana tu? Kita yakin beres tu tahu beres ni. Aku tuan tahu kau dah bujuk di mati. Kita yakin lagi. Lembu kubur masuk kita yakin bisa lembu kubur sedang ada bisa. Dan kalau udah lagi soleh, alhamdulillah sihat tapi. Pada lagi, pada tanya akhir. Dia pun orang semate, namun bila suruh roti, malah tak imun lagi nikah. Apa? Pertanyaan bertubi-tubi. Bagaimana? Apakah sama dengan orang soleh dan tidak sama dengan kubur? Kalau orang soleh akan mendapatkan nikmat kubur, tapi orang yang tidak berkus akan mendapatkan azab kubur. Moga-moga sekali jadi yang selamat. Allahumma. Karena protokol malam sekali itu penjelasan kita makin mumpung kerja program Fatihah. حمدا يوفي نعمه بذاته وسيلته يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وقنا واياكم من شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا ووالدنا واخنا من اهل العلم واهل الخير والتقوى والاستقامه ولا تجعلنا واياكم من اهل المعاصي واهل الضلال اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اسرار الفاتحه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتهن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن